Bedanya haji dengan umroh, kalau umroh tidak ada wukuf. Nah, kalau umroh ini kapan saja kapan saja saatnya, silahkan bapak-bapak daftar. Nah, salah satu trainer saya itu bilang begini, kalau bilang umroh sekarang harganya 30, kalau bintang 5 sekarang itu bintang 3 kurang lebih 29 30, bintang 5-nya antara 35 sampai 37. Kalau bapak-bapak bilang tidak mampu, kata instruktur saya bilang begini, sekarang bandingkan dengan harta yang kita punya. Punya mobil nggak? Punya Pak, tapi kredit. Berapa harga kredit mobil? 60 sampai 100 juta. Mampu kan? Kenapa untuk umroh yang Allah sudah panggil itu kita tidak mampu? Padahal Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, panggillah seluruh manusia, lagi-lagi manusia Pak. Seperti ayat yang pertama, wa atimmul hajja wal umrata, itu ayatnya jelas, wa atimmul hajja wal umrata lillah, semuanya karena Allah. Jadi kalau bapak-bapak bilang tidak mampu sementara di rumah punya mobil, saya kemarin juga bilang, Pak Ustadz, mobil kredit berapa DP-nya? 100 juta, berarti Anda mampu. Terus punya apa lagi? Motor Ustadz, harganya berapa? 30 juta, berarti Anda mampu. Apalagi saya punya rumah Ustadz kredit, berapa cicilannya? 5 sampai 6 juta, berarti mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ahinal Kiram Ustadz Haji Anas Wahyudi, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para haji, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat kami. Yang kami hormati pembawa acara, yaitu Dr. Ustadz Arafat Al-Bengkulu. Karena tadi dia bilang kiai, saya bilang ustadz aja sekalian gitu. Memang di sini ada yang bilang Al-Barkah ini semuanya ustadz. Itu pengakuan salah satu ustadz yang sudah ada di Aroyan ya. Al-Barkah ini semuanya ustadz katanya. Amin kan ya? Amin ya rabbal alamin. Sejatinya ustadz itu adalah bahasa Arab, artinya guru ya Pak Janas ya. Guru. Meskipun kita ngajarin anak, kita disebut ustadz. Jadi ustadz itu bukan berarti harus pakai peci putih, pakai jubah. Sejatinya kita semua adalah ustadz, karena kita mengajar ponakan, mengajar anak dan lain sebagainya. Salawat dan alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan tadi sebelum sholat subuh kita lakukan juga sholat qobliyah subuh, yang keutamaannya adalah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Andai kita di rumah punya uang 1 juta, tetap kalah dengan sholat subuh berjamaah dan qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya aja begitu bermanfaat, apalagi sholat subuhnya. Lantas bagaimana orang yang tidak sholat subuh? Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan bisa pergi ke musola Al-Barkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada kita sekalian selaku penerus risalahnya. Jemaah sekalian, saya tidak pakai judul, saya gak ditodongnya juga baru sehari yang lalu sama Ustadz Budi Qadarullah. Saya emang beberapa hari ini tidak boleh katakan jarang ke musola, karena Allah sedang memberikan
Ya mungkin ujian bagi saya. Ternyata sakit itu sehat itu sesuatu yang mahal. Padahal saya cuma dikasih batuk sama sakit pinggang. Sakit pinggangnya sepele. Saya mungkin berkendara terlalu lama dari Anyer sampai ke Tangerang ini kurang lebih 4,5 sampai 5 jam karena macet. Qadarullah sakit pinggang, tapi alhamdulillah sudah agak mendingan. Dan ternyata ketika sakit Pak, kita bisa menikmati gerakan demi gerakan ketika sholat. Karena saking hati-hatinya kita ruku tenang, sujud tenang. Coba ketika kita lagi sehat, kayak sujud ruku tidak ada tumakninahnya sama sekali. Itu yang saya rasakan bagi saya. Mungkin bapak-bapak punya pengalaman tersendiri juga. Baik jemaah sekalian, saya di sini ada kaitannya mungkin dengan yang kemarin Pak Haji Hidayah sampaikan tentang napaktilas tentang haji dan umroh. Yaitu ada 3 panggilan yang harus kita penuhi. Yang pertama, panggilan itu datangnya setiap saat, setiap hari, dan harus kita kerjakan. Itu yang namanya sholat 5 waktu. Ketika azan berkumandang, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, suka tidak suka kita harus segera menghadap alias segera mengerjakan. Lalu yang kedua, panggilan itu datangnya ada waktunya, tapi kita juga harus dikerjakan Pak, yaitu panggilan haji dan umroh. Kenapa? Ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita konteks artinya kita bacakan, dan sesungguhnya Allah menyeru kepada semua manusia untuk melaksanakan haji. Terakhir ayatnya man istata'a, bagi yang mampu. Jadi dipanggil dulu baru mampunya belakangan. Artinya panggilan ini juga harus segera dikerjakan. Lalu yang ketiga, panggilan ini semua orang kayaknya nggak suka. Tapi walaupun tidak suka, tidak bisa diabaikan, yaitu yang disebut dengan maut. Ketika Allah memanggil, istilahnya ya kullu nafsin dha'iqatul maut, maka ketika orang itu dipanggil meninggal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan sesaat. Beda konteksnya ketika kita ditagih hutang oleh debt collector, mungkin bisa masih ngulur, tapi yang namanya Izrail nggak bisa. Ketika Izrail datang, sedetik pun tidak bisa diundur. Nah itu panggilan tersebut. Sekarang saya akan fokus ke panggilan yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah haji dan umroh. Sebagaimana Pak Haji Hidayah kemarin katakan, saya terinspirasi kultum ini ketika saya ngikut salah satu bimbingan oleh salah satu travel. Dia mengatakan rukun Islam itu 5. Apa artinya rukun? Rukun itu kalau tidak dikerjakan berarti gugur, dosa. Bukan dosa, maaf, nggak sah. Contoh, kita rukun haji, mungkin Pak Janas yang sudah ke sana. Salah satu rukun haji itu harus berihram, berniat dan berihram. Yang masih segar Pak Haji Hidayah, ketika kita berihram itu apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ketika untuk berhaji udah niat, berarti Bapak tuh udah harus berihram. Jangan dibalik, masih pakai baju koko, pakai sarung, labbaik Allahumma hajjan. Berarti nggak sah. Itu bedanya ya. Jadi sekali lagi, berniat dan berihram. Jadi pakai baju ihram dulu. Ihram itu 2 kain putih tidak berjahit untuk laki-laki ya. Dipakai, ketika sudah dipakai boleh pakai wangian, boleh, tapi ketika setelah niat tidak boleh. Ketika sudah niat labbaik Allahumma hajjan, maka itu adalah rukun. Bagaimana kalau tidak pakai ihram? Berarti tidak sah. Kalau tidak sah harus bagaimana? Ngulang. Salah satu contoh yang simple, Bapak mau sholat, salah satu syarat untuk sholat itu adalah harus berwudu.
Bagaimana kalau tidak berwudu karena sakit? Bertayamum. Intinya harus membasuh hadas kecil dan hadas besar. Kalau tidak berwudu atau tidak bertayamum, maka sholatnya harus ngulang. Sekarang rukun Islam itu dari mulai syahadat, kita sudah bersahadat. Sudah bersahadat, Pak? Sudah. Kapan, Pak? Karena kita Islamnya Islam keturunan. Kalau yang dapat hidayah oleh Allah, dia bersahadat setahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kita kapan bersahadatnya? Suka dibacakan syahadatnya, Pak? Suka ketika sholat, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Setelah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Pasti Bapak bayar zakat, minimal zakat fitrah. Yang keempat, apa Pak? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang terakhir, haji. Saya yakin Bapak-Bapak yang 4 udah. Tapi ketika haji dan umroh, pasti ujung-ujungnya, ya jangankan untuk haji atau umroh Pak, untuk makan sehari-hari aja susah. Ketika Bapak bilang begitu, bagaimana kalau walaka mithluh, kata malaikat tuh, amin, kamu mendoakan diri sendiri. Tidak mampu beneran Pak. Jadi ketika bicara konteks haji dan umroh, sekarang haji sudah begitu lama sekali, bahkan mohon maaf, saya daftar udah 3 tahun yang lalu, berangkatnya nanti 2039. Pak Janas juga sama. 2039 usia saya mungkin sekitar 65-66. Udah ngelewatin usia Rasulullah ya. Ya tapi ini judulnya jangan pesimis, niat kerjakan. Jangan tahun ini ngomong lama Pak, tapi nggak daftar. Tahun besok nggak daftar juga, tambah lama. Nah, siasatinya adalah dengan umroh. Bedanya haji dengan umroh, kalau umroh tidak ada wukuf. Nah, kalau umroh ini kapan saja saatnya silahkan Bapak-Bapak daftar. Nah, salah satu trainer saya itu bilang begini, kalau bilang umroh sekarang harganya 30, kalau bintang 5 sekarang itu bintang 3 kurang lebih 29-30, bintang 5-nya antara 35 sampai 37. Kalau Bapak-Bapak bilang tidak mampu, kata instruktur saya bilang begini, sekarang bandingkan dengan harta yang kita punya. Punya mobil enggak? Punya Pak, tapi kredit. Berapa harga kredit mobil? 60 sampai 100 juta. Mampu kan? Kenapa untuk umroh yang Allah sudah panggil itu kita tidak mampu? Padahal Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, panggillah seluruh manusia, lagi-lagi manusia Pak. Seperti ayat yang pertama, wa atimmul hajja wal umrata, itu ayatnya jelas, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semuanya karena Allah. Jadi kalau Bapak-Bapak bilang tidak mampu sementara di rumah punya mobil, saya kemarin juga bilang, Pak Ustadz, mobil kredit berapa DP-nya? 100 juta, berarti Anda mampu. Terus punya apa lagi? Motor Ustadz, harganya berapa? 30 juta, berarti Anda mampu. Apalagi saya punya rumah Ustadz kredit, berapa cicilannya? 5 sampai 6 juta, berarti mampu. Sekarang kalau ibadah umroh itu anggaplah 30 juta. 30 juta dibagi setahun, berapa berarti Pak? 2,5 sebulan. Betul nggak Pak Hidayah? Soalnya Pak Hidayah jago ngitung. 2,5 juta. Kalau 2,5 juta sebulan dibagi sehari berapa? 2,5 juta dibagi hari. Nggak nyampe 100 kan? Nggak nyampe 100.000. Sekarang kalau kita tanamkan, niatkan bismillah, kayak kemarin ada kisah jemaah dari Solo yang dia nabung selama 2,5 tahun. Apa status sosial beliau? Adalah penjaga SD. Hampir 100 juta terkumpul. Qadarullah, duitnya disimpan di dalam tabungan, dimakan rayap. Dengar-dengar mau diberangkatin sama Gibran katanya sih di berita terakhir itu. Nah, sekarang saya melempar semangat ini kepada saya dan kepada jemaah sekalian. Apa yang sudah kita kerjakan untuk memenuhi panggilan Allah? Kita sudah 4 yang kita penuhi, syahadat, sholat, puasa, zakat, sementara haji dan umroh belum. Apa yang sudah kita lakukan?
Tetapi sekali lagi bukan berarti saya ini sosok mentang-mentang sudah. Bukan Pak, bukan Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berkata demikian karena pernah saya juga ditegur Pak oleh teman, oleh ustadz saya. Mungkin saya balik lagi. Saya dulu waktu remaja adalah salah satu orang yang hidupnya di musola dan masjid. Setiap ada acara haji dan umroh, itu Sohibul Bait nyerahin semua ke saya, padahal saya tidak umroh, tidak haji. Haidir katanya ke sini, carikan ustadz, bikin acaranya, saya mau berangkat umroh. Saya cari Pak. Itu hampir satu komplek, mungkin satu klaster pinus. Saya semua Pak, apa namanya kalau sekarang IO-nya ya, saya semua yang ngurus. Terakhir saya merenung, saya bukan ngeberangkatin jadi panitia haji dan umroh. Kapan saya berangkatnya? Wajar dong nanya begitu. Kayak bapak tiap hari kerja di dealer motor, ngelus motor terus, orang beli cuman melongo aja. Kapan saya punya motornya? Ilustrasinya seperti itu. Saya ngadu ke ustadz, kebetulan ustadznya itu salah satu karyawan di BUMN, namanya Pak Sulaiman Suparman, mudah-mudahan masih hidup beliau. Ustadz, saya pengen berangkat. Apa kata beliau? Setelah sholat, amalkan bacaan wa'adzin, saya lupa ayat berapa, surat berapa, silahkan di searching di Google. Wa'adzin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Saya bacakan terus itu. Kalau Pak Haji Dayah kemarin dikasih amalan dari ibunya, surat apa Pak Haji Dayah? 1000 dinar. Itu orang tua itu punya karisma tersendiri. Saya baca Pak, baca, udah 40 hari, Ustadz, saya belum berangkat juga. Ketawa Ustadz itu. Antum main berangkat dengan baca ayat itu? Betul, kata Ustadz begitu. Sudah buka tabungan? Belum Ustadz, buka dulu. Langkah berikutnya saya buka tabungan waktu itu 500.000 di bank, salah satu bank pemerintah. Udah buka. Kata Ustadz bilang, setelah punya buka tabungan, belum punya porsi. Mau punya porsi harus 20 juta. Saat itu saya semangat, setiap ada uang 100.000, 50.000 saya masukkan dan tidak diambil-ambil. Sampai terakhir saya cek, wah udah cukup. Saya langsung emang saya niat mau berdua dengan istri, dengan saudara. Bahkan niat tersebut kadang-kadang yang bisikin saudara juga Pak, jangan berangkat sama saudara kandung, ntar ribut di sana. Astagfirullahaladzim. Itu orang-orang Indonesia rata-rata begitu Pak. Sampai saya udah mau berangkat aja masih ada, jangan sama saudara kandung, mending sama orang lain. Saya balikin, hidup bareng dari mulai kecil dengan saudara kandung, masa gara-gara mau berangkat jadi berantem gitu kan ya? Logikanya seperti itu. Atau jangan sama istri, ntar di sana begini. Kita tiap hari sama istri, masa berangkat sendiri-sendiri? Kan begitu jadinya kan. Saya bismillah, cobaan pasti ada, tapi alhamdulillah saya bisa melaluinya. Setelah saya buka tabungan, kesini-kesininya, salah satu pengurus KBIH bilang, kalau di sana jangan sembarangan ngomong yang baik-baik saja katanya. Contohnya saya waktu di pelataran Tawaf, saya ngomong, enak bener ya kalau umroh sama keluarga. Ngomong gitu doang Pak. Baik apa jelek ngomong gitu Pak? Baik. Qadarullah itu Pak, di 4 tahun belakang ke depan itu si pemimpin KBIH berangkat semua sekeluarga. Saya ikutin Pak. Ya Allah, depan multazam. Jadi setelah kita tawaf, mungkin bapak-bapak yang sebentar lagi akan berangkat umroh atau yang sudah berhaji, pasti seperti Pak Haji Budi. Sekarang pikirannya di sana, saya yakin deh. Pak Haji Budi ketika dengar cerita ini, mau tawaf segala macam, udah pikirannya udah di sana. Kita tawaf kan, keliling 7 kali, habis itu di depan sejajar dengan multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, kita berdoa. Terserah berdoanya dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia saja. Minta dan lain sebagainya. Qadarullah juga Pak, saya minta ya Allah pengen haji, pengen dan umroh sekeluarga. Alhamdulillah, saya sudah sekeluarga. Dan saya berniat lagi, dan bahkan saya pengen tiap tahun untuk pengen ke sana. Ada rasa kerinduan yang mendalam bagi saya kalau tidak ke sana. Caranya gimana? Ya ngumpulin duit, minta sehat, itu aja Pak. Dan kembali saya keluarkan, saya ajak saudara ipar, saya bilang, kamu mau umroh nggak? Saya bilang tuh, tinggal berangkat doang. Ngomong dia bilang tuh, saya itu
sholatnya aja masih belang bentong, ya jangan belang bentong dari sekarang, siapkan. Saya nggak hafal doanya. Percaya Bapak sekalian, di sana Bapak-bapak tidak wajib membaca doa yang harus hafal. Contoh putaran pertama, putaran kedua tidak harus hafal. Makanya kebanyakan orang Indonesia sambil tawaf itu bacanya tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak hafal, Pak. Allah 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 Allah. Enggak baca pun sah. Nah, jadi melalui kesempatan kali ini saya mengajak sekali lagi bagi bapak-bapak yang sudah, saya yakin sudah berniat semua untuk umroh dan untuk haji, silahkan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu kalau memang baik silahkan diikuti. Apalagi di Al-Barkah sudah ada tabungan umroh melalui Pak Haji Wahyono. Silahkan. Saya dan tidak segan-segan saya mengajak ke teman aja, Pak, teman sahabat. Saya maunya bisanya nyicil, nggak apa-apa nyicil. Karena kenapa harus ke sana, Bapak sekalian? Karena di Indonesia tidak ada tempat yang mustajab, nggak ada. Di Indonesia adanya adalah saat mustajab. Kapan? Sepertiga malam. Yang kedua ketika azan menjelang iqomah. Yang ketiga adalah ketika khotib duduk di antara dua mimbar, itu doa yang mustajab. Nah, sementara saatnya atau tempatnya nggak ada yang mustajab di Indonesia. Mentang-mentang di sanalah, di mana di Masjid Anu nggak ada. Tapi di Mekah di Madinah ada di makam Rasul, ada di Raudhah, di Mekah ada di Hijri Ismail, ada di Sofa, ada di Marwa, ada di depan Multajam dan lain sebagainya. Dan semua yang ada di Ka'bah, di depan Ka'bah itu adalah mustajab semua. Dan yang tidak ada di Indonesia, Pak, ini saya dikasih ilustrasi yang sangat bagus. Bentar. Kalau sholat di Indonesia, apalagi sholatnya sendirian dan buru-buru, 5 kali hanya mendapat pahala 5 kali. Kalau 1 bulan hanya 150 kali, kalau 1 tahun hanya 1825 kali. Kalau usia kita 30 tahun, kita sholatnya baru 54.750 rakaat. Itu kalau sendirian. Kalau berjamaah setiap hari ke Al-Barkah 27 kali 5 kali sehari sampai dengan 135. 1 bulan 30 kali 135 rakaat 4050. 1 tahun 365 kali 135 49.275. Kalau usia kita 30 tahun, kita baru sholat berjamaah selama 30 tahun baru 1.478.250 rakaat. Sekarang kita bandingkan kalau kita di Masjid Nabawi. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di Indonesia. Andai selama kita di sana berjamaah 27 kali 5 waktu kali 1000, udah 135.000. Di Madinah biasanya berapa hari, Pak Haji Dayah? Seminggu. Kalau yang umroh 3 hari. 3 hari di Madinah tadi 135.000. Kalau 3 hari di Madinah 135.000 kali 3 hari sama dengan 405.000 rakaat. Setara 8 tahun berjamaah di Indonesia. Subhanallah. 3 hari di Madinah setara kita sholat berjamaah selama 8 tahun di Indonesia. Subhanallah. Sekarang kalau di Mekah lebih banyak lagi. Kita berjamaah di Mekah 27 derajat kali 5 waktu kali 100.000. Soalnya di Mekah 100.000 satu rakaatnya. Sama dengan 13.500.000. Kalau 4 hari di Mekah, bayangkan 13.500.000 kali 4 hari di Mekah, kita sudah sholat berjamaah dengan pahala 54 juta. Setara dengan 1095 tahun berjamaah di Indonesia. Makanya orang berbondong-bondong. Ada yang namanya kalau haji arba'in, tidak mau ketinggalan sholat 8 hari di sana. Tidak mau ketinggalan 40 waktu di sana, dibela-belain. Kenapa ketika balik ke Indonesia jadi melempem? Di saya kan udah banyak tabungannya Pak Haji. Nah itu matematika orang Indonesia begitu Pak. Saya sudah berhaji, saya sudah berumroh. Saya 4 hari di Mekah setara dengan 1095 tahun. Berarti saya punya tabungan dong.
ternyata matematikanya seperti itu. Tidak seperti itu, Pak. Kalau di Mekah dan Madinah kita berihram, berjamaah, di Indonesia adalah sebetulnya yang realnya di Indonesia. Makanya jangan sampai kita pulang haji, pulang umroh, Pak Haji kok nggak jamaah? Gua udah banyak tabungannya. Jangan sampai seperti itu, lebih giat lagi. Makanya kira-kira jemaah sekalian tertarik dengan haji dan umroh, saya doakan mudah-mudahan segera berangkat. Amin ya rabbal alamin. Yang belum berangkat, belum ada niat dulu dah. Niat aja dulu ya. Mudah-mudahan sekali lagi di forum ini yang belum tergerak, mudah-mudahan segera tergerak dan bisa mengikuti. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan ada baiknya, silahkan diambil. Baik, jemaah sekalian, akhirnya jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.